teman Kristen ada yang mau resen? Dipersilakan. Ya, sementara menunggu ini abang siapa? Bang Guntur, kalau ada presiden bagi dia dulu lah. Sementara menunggu si Batman datang nanti. Iya, siap, betul sekali, Masya Allah. Baik. Sementara kita menunggu sejenak Bang Rudi hadir kembali. Acara ini juga disiarkan langsung secara live melalui channel YouTube resmi ISDN, yaitu channel ISDN Studio dan beberapa channel-channel Muslim lainnya. Saya sementara ini mengambil alih sebagai moderator karena wallahu alam ada kendala teknis yang dialami oleh Bang Farhan tadi. Sinyal hancur. Sinyal sepertinya di sana. Iya, baik. Untuk partisipan ini kita diberikan waktu berapa menit ya, Tedita? Pertanyaan? Kayaknya pertanyaan 1 menit terus dijawab gitu. Oh ya, baik. Untuk pertanyaan 1 menit, 1 pertanyaan untuk para partisipan. Kita kalau mau bertanya boleh, mau menanggapi boleh. Iya, silakan. Iya, yang ingin bertanya atau menanggapi segala paparan atau argumentasi yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber, dipersilakan para partisipan di sini untuk mengajukan diri dengan raise hand ya. Kang Alif, assalamualaikum Kang Alif, dipersilakan untuk raise hand Kang Alif. Ustazah Jamalia juga dipersilakan. Oh, ini ada ini juga kawan saya Shirley ya. Dipersilakan untuk resen. Silakan untuk menanggapi atau ingin bertanya, dipersilakan. Ya, belum datang ya Bang Rudinya ya, masih Bang Guntur, yang Muhammad Petrus itu siapa ya? Mungkin dia mau bertanya kali ya. Ya, mungkin mau bertanya atau langsung saja ya. Baik, mohon maaf Akhi Sujero karena saya tahu iya nggak apa-apa Kang Alif. Punten mangga Kang Alif. Ya, untuk Akhi Sujero, saya karena sudah tahu Akhi Sujero dari Muslim, mungkin akan mengajukan pertanyaan ataupun menanggapi ya statement dari Bang Rudi. Makanya saya persilakan dulu karena Bang Rudinya belum ada di sini. Saya persilakan tadi siapa? Loh, Muhammad Petrus kok turun lagi ya? Oh, Muhammad Petrus ya. Anda coba dibuka mute-nya. Silakan Anda mau menanggapi atau bertanya kepada narasumber Muslim di sini. Halo. Bang Petrus, halo. Bang Petrus. Halo, selamat sore. Baik, iya selamat sore. Baik Pak, Anda diberikan waktu 1 menit untuk menanggapi atau bertanya kepada narasumber pada hari ini. Waktunya 1 menit Pak, dipersilakan. Sebenarnya saya nggak mau bertanya sih, tapi lucu aja ya tadi tuh, siapa Mas Hidayah ya? Yang itu tadi memaksa sekali ya suruh orang bersahadat ya. Ya itu gurau-gurau aja itu, nggak apa-apa, itu gurau saja. Iya sih, itu membuat orang itu ya kok merasa aneh aja ya. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Dalam dunia debat itu kan memang apa-apa saja yang kita utarakan untuk hiburan juga sebagai kawan begitu. Jadi kita pasti stop dulu. Waktu saya, udah diam dulu. Jadi apa saja yang diutarakan oleh Bang Rudi tadi itu hanya gurau-gurau itu, semata-mata untuk gurauan. Jadi Anda mau bertanya atau gimana? Menanggapi atau bagaimana? Ya, menurut Anda itu bergurau ya, mungkin di tempat rekan-rekan lainnya yang menganggap itu suatu paksaan. Itu aja sih, saya nggak bertanya nggak apa sih. Oh, iya. Jadi kalau tidak bertanya, saya sudah jelaskan ya, bahwa ketika saya mengatakan itu serius, tidak akan serius kepada Bang Rudi. Jadi alangkah baiknya kalau itu kita anggap semata-mata untuk gurauan dan hiburan, untuk melengkapi.
diskusi. Kalaupun saya memaksakan beliau bersyahadat dan beliau mengucapkan, itu terserah wallahu alam dalam hatinya. Apakah Bang Rudi ikhlas? Ya tentu saja tidak. Untuk saat inilah. Mungkin kalau ke depannya insya Allah gitu. Kan Bang Rudi? Ya, terima kasih sangat Hidayah. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama saudara. Ya, baik, Masya Allah. Demikianlah tadi tanggapan dari yang pertama dari Bang Petrus kepada Bang Al-Hidayah. Baik, untuk yang resen yang kedua, dipersilakan Akhi Subjero untuk bertanya atau menanggapi statement dari narasumber. Dipersilakan, Kang Subjero, Akhi Subjero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bertanya, saya mau berpesan pada Muhammad Petrus, kamu tunggu dulu ya, jangan keluar daripada Zoom. Oke, soalnya saya kepada Pak Rudi Yohanes. Sila. Di dalam mana-mana Bible, versi Bible, apa saja bahasanya, sama ada di dalam bahasa Ramai, Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, apa saja. Dan juga mana-mana versi Bible sama ada Katolik, Adventist, Ortodok, sila sampaikan satu ayat bahwa Allah berkata Yesus dan Roh Kudus adalah aku, atau Roh Kudus berkata Bapa dan Yesus ataupun Allah dan Yesus adalah aku. Yang ketiga, atau Yesus sendiri berkata bahwa Allah dan Roh Kudus adalah. Silakan sampaikan hanya satu ayat, kamu boleh merujuk mana-mana versi Bible di seluruh dunia, ya, tidak kira abad berapapun, tidak kira apa bahasa pun, tidak kira aliran apapun, satu ayat silakan. Halo? Halo? Halo, sudah dengar tak? Oke. Aku jawab ya. Dengar. Mana ayatnya? Yesus kan sudah mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yohanes yang kalian sering buka itu Yohanes 17, Yohanes 10. Ayatnya sudah jelas. Sekarang mengenai Roh Kudus, kan sudah kubukakan tadi dua Korintus 2 ayat berapa itu, yang mengatakan bahwa Bapa itu adalah Roh, artinya disubstitusikan. Ya, kalau Yesus adalah dan Bapa adalah satu, maka Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Yesus, maka Roh juga di dalam Bapa. Apa yang susahnya mengenai ayat itu? Ya, kalau dikatakan harus seperti itu, maka banyaklah kita beriman ini. Tidak akan ada kita temukan satu kata pun yang harus seperti itu. Ya, memang dalam Islam juga tidak ada. Saya minta satu ayat pun kalian misalnya tidak ada tertulis gimana? Kayak si Alidaya tadi bilang, kita tidak bisa asumsi. Oke, tunjukkan bahwa Musa mengetahui bahwa Allah itu adalah zat. Sampai dunia kiamat pun tak akan ada itu didapatkannya. Jadi yang makna itu ada dua, makna tersurat dan tersirat. Yang tersurat itulah tadi, aku dan Bapa adalah satu, Bapa adalah Roh. Karena aku dan Bapa adalah satu, Yesus sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Roh, maka Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Bapa dan Yesus adalah Roh. Tetapi dari satu catatannya, apabila bersama-sama, Yohanes 1 ayat 1, kalau dia terpisah-pisah, itu sudah berbeda maknanya. Itulah sebabnya saya katakan, firman Allah di atas kertas, itu namanya kitab suci. Firman Allah disampaikan oleh di mulut para murid, itu namanya pengkhotbah atau penginjil, ya, Injil. Firman Allah bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tadi Pak Rudi Yohanes mengatakan kalau ayat itu terpisah-pisah. Sekarang ayat itu memang terpisah-pisah. Ayat itu memang terpisah. Kamu katakan dulu ada Allah, adalah Allah. Itu satu ayat. Aku dan Bapa adalah satu. Itu satu ayat. Sekarang kan di mana ayatnya? Satu ayat yang mengatakan ketiga-tiganya adalah satu. Tidak ada ayatnya. Coba tampilkan kalau ada. Ya, kalau mau bertiga begitu hanya ada, saya bisa menyebutkan ada dua ayat. Pertama Matius 28 ayat 19.
Karena itu, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu menunjukkan satu kesatuan. Baru di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Juga sama ayatnya. Jadi itu adalah satu kesatuan. Tidak dipisah di situ ya. Silakan. Itu kan Ya, kan baik. dikatakan cuma Terima baptis. kasih. Ya, Pak Aki Subjero, mohon maaf. Tadi Anda diberikan kesempatan menanggapi atas pertanyaan Anda tadi dan sudah ditanggapi juga oleh Bang Rudi. Jadi kalau ingin bertanya lagi silakan di resen lagi nanti Pak Aki Subjero. Karena di sini sudah ada yang resen lagi. Jadi kita kasih kesempatan untuk yang lain begitu. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Untuk resen yang selanjutnya dari Pak Kritisi Omnipora. Baik, Anda ingin bertanya, silakan. Anda ingin menanggapi kedua narsum, dipersilakan. Pertanyaan hanya diperkenankan hanya 1 pertanyaan, dan Anda diberikan kesempatan untuk menanggapi dari jawaban para narsum. Dipersilakan Pak Omnipora ya, Omnipora. Oke. Silakan Pak, dibuka mic-nya. Shalom Bang Rudi Yohanes. Shalom. Selamat sore. Silakan. Baik, saya turunkan tangan saya dulu ya. Izinkan saya membuka Kejadian 1 ayat 24 karena terkait Kejadian 1 ayat 24 ini terkait dengan Kejadian 1 ayat 29 dan 20 dan 30. Pertanyaan saya, ketika Allah menciptakan dunia dalam satu aturan ya, dalam keteraturan dan ketentuan untuk manusia, kan manusia ditentukan atau sudah ditetapkan pada Kejadian 1 ayat 29, menu manusia itu adalah tumbuhan hijau dan biji-bijian. Nah, mengapa pada ayat sebelumnya, ayat 24, sudah ada kata ternak? Ternak itu konotasinya itu kan diantaranya diperuntukkan sebagai menu. Padahal ketentuan awal itu belum ada menu untuk manusia itu adalah ternak. Tetapi mengapa ayat sebelumnya itu sudah ada istilah ternak? Mungkin terjemahan atau kata awalnya mungkin ini bukan ternak, atau ternak mungkin dimaksudkan untuk yang lain. Bagaimana penjelasannya? Oke. Bisa dijawab langsung, Isdet? Monggo. Oke. Ya, silakan. Sekarang aku jawab. Kalimat di sana ternak itu bukan untuk konsumsi, artinya dipelihara atau dilindungi, dirawat. Itulah arti ternak. Ya, kalau dikonsumsi tidak harus binatang ternak. Binatang buas pun bisa dikonsumsi, asal dapat ditangkap, dipotong, dan dimakan. Itu yang bisa saya jelaskan. Silakan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, memberikan ketegasan, memberikan peneguhan ya. Terima kasih. Lanjut dengan yang lain. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Omnipora kepada Bang Rudi Yohanes. Sangat singkat, padat, dan lugas. Insya Allah. Baik, untuk resen yang kedua diperkenalkan untuk Akhi Subjero, karena tadi memang ada lagi yang pertanyakan lagi untuk kepada Bang Rudi Yohanes. Dipersilakan Akhi Subjero untuk bertanya kembali kepada Bang Rudi Yohanes. Silakan. Oke, selamat datang. Tadinya Pak Rudi Yohanes mengatakan kita baptislah atas nama Bapa, Suaranya kecil sekali. Kudus, Ya, kecil. Yesus Anak dan Roh Kudus. Tapi itu cuma baptis. Ya, saya mau mengatakan bahwa mereka ketiga-tiga itu adalah kesatuan, pengakuan daripada salah satunya. Sama ada Yesus, sama ada Roh Kudus, mengatakan ketiga-tiga ini adalah aku. Ya, coba.
Loh, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu kan itu dibilangnya, ketiganya adalah satu. Coba tuh bacakan ayatnya. Oke, aku bacakan ya. 1 Yohanes. 1 Yohanes, bentar ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Karena ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saya bertanya, ketiga-tiganya adalah aku, EKU. Iya betul kan satu. Satu itu artinya aku. Mana Satu mungkin itu yang kamu katakan mana mungkin tadi, satu itu lebih dari kesatuan. ya menyatukan jadi aku. Kalau kesatuan itu maknanya ada 3 pribadi yang beda. Kalau satu Siapa itu bilang tetapnya 3? satu. Di situ tidak dikatakan kami juga. Tetapi kenapa ada 3? Bapa, Roh Nah, Kudus, terus kalau kita kenapa ada 3? Kalau satu, ya satu itu tidak kan perlu adalah ada satu. 3. Ketiganya adalah satu. Kecuali dibilang kalau kau bilang kami baru betul 3. Kalau aku tidak juga disebutkan, kami juga tidak. Tetapi hanya ada kalimat satu. Kalau satu artinya menjadi satu. Dan bagaimana kalau saya katakan, bagaimana kalau saya katakan juga di dalam Al-Quran, terjemahan bahasa Indonesia juga kami di sana. Memang Tuhanmu lebih dari satu. Terima nggak? Nah, jangan lompat ke Al-Quran dulu. Sekarang nggak kita bisa. bicara tentang yang ini. Itu harus perbandingan. Jangan lompat. Jangan Ya, lompat. baik. Saya tengahi sebentar. Baik. Saya rasa di sini cukup bertanya atau cukup menanggapi dan tidak diperkenankan untuk melakukan debat kusir. Nanti kalau jika ada yang masih penasaran, kurang puas, silakan nanti dijadwalkan gitu ya, Bang Rudi atau Akhi Subjero ya. Kalau memang ada yang kurang puas di sini, silakan nanti dijadwalkan kembali, lalu akan dibikin acara di sini hatu-ha kembali kepada sama Bang Rudi Yohanes. Demikian Akhi Subjero. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang resen di sini, maka saya akan menutup acara ini ya. Saya tanya lagi, ada yang resen lagi atau tidak ini? Coba silakan. Untuk Akhi Subjero, silakan untuk di lower hand dulu. Mohon maaf. Baik ya, tidak ada lagi yang resen. Bagi siapapun di sini Itu satu dari lagi pihak Muhammad Petruk. Muhammad apa itu? Oh, udah hilang. Itu ada di layar. Ya, Muhammad, Petrus. Oh ya, baik. Ini kesempatan terakhir ya, partisipan terakhir yang mau bertanya atau menanggapi ya, karena ini tidak ada lagi nanti, soalnya waktu juga memang sudah molor ya, sudah jauh. Baik, silakan Pak Petrus untuk bertanya atau menanggapi. Halo Petrus, hidupkan mikrofonnya ya. Iya, baru nyala. Sebenarnya sih tadi mau tanya apa, lupa dah. Tetap aja dah. Mau tanya apa tadi lupa. Mas Ali. Halo, Mas Ali, dia lupa katanya. Lupa mau bertanya apa? Nanti aja lah. Tetap aja dah. Pada tidur semua. Nanti kita ngobrol-ngobrol saja lah. Baik ya. Tidak ada yang mau ditanya ya. Oke, baik. Untuk Pak Petrus, mungkin nanti kita sambil ngobrol-ngobrol aja di sini setelah acara ini selesai. Baik, untuk resen, ada Kang Alip. Alhamdulillah. Mangga Kang Alip, mau bertanya atau mau menanggapi, silakanlah. Mangga Kang Alip. Mikrofonnya dihidupkan. Ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kang Ali Hasan, Kang Guntur. Ya. Udah berapa kali ya lihat diskusi perdebatan dengan Rudi Yohanes, saya penyimak. Tapi masih itu aja pertanyaannya. Mungkin ya memang disitulah letak permasalahan. Mengatakan bahwa Allah itu zat gitu kan.
sebenarnya kan kalau kita pahami ya, kata dat itu sebenarnya dari kalimat bahasa Al-Quran ditranslate, dipahami bahasanya menggunakan bahasa Arab. Bukan dat dalam artian umum gitu. Lalu tadi Bang Rudi suruh surat Ar-Rahman gitu. Wa wajh rabbika dzul jalali wal ikram. Bang Rudi sebenarnya malah jadi agak jauh tuh. Nggak tepat lagi malah gitu Bang. Karena kalau wajhu di situ kalimatnya wajah Allah gitu, kekal gitu. Nah, diterjemahkanlah dat gitu kan. Memang menggunakan kata dat ini kosakata di bahasa Arab ya. Karena ayatnya Allah itu dat itu nggak ada di Al-Quran setahu saya gitu. Tapi dipahami, diterjemahkan ke bahasa Arabnya itu dat gitu kan. Dat itu merujuk kepada esensi. Sebenarnya kita ini kosakata ini kesulitan sih merujuk kepada Allah itu siapa. Kalau dikatakan diri nanti kayak manusia lagi kan. Dikatakan roh juga kayak sebelah keyakinan Anda gitu. bukan ke situ. Intinya esensi Allah itu sendiri itu kekal gitu kan. Kayak gitu sih maksudnya. Saya nanggapi juga tadi karena kok belum kelar-kelar permasalahan zat ini ya. Mengenai Musa berfirman di balik tabir, Allah berfirman di balik tabir itu kan di balik hijab itu maksudnya kan Allah Nabi Musa mendengar yang Allah firmankan gitu kan, bukan pendengaran manusia menggunakan telinga, tapi memang kasar pendengaran manusianya itu dibuka gitu, karena komunikasi manusia dengan Tuhan itu kan bukan menggunakan indera gitu. Ya saya cuma itu aja lah Bang, saya dulu ingat. Masya Allah. Ya, maaf. Sesi ini kayak. Iya, Masya Allah. Bang Rudi mau menanggapi? Ya, sedikit aja. Betul apa yang dikatakan Mas Alif ini. Kalau zaman kemarin-kemarin itu, apologet atau pendebat Muslim itu selalu mengatakan zat. Setelah keluar revisi yang terbaru dari Kemenak, dibuat itu zat itu menjadi wajah. Ya, surah 55 ayat 27 dalam versi bahasa Indonesianya, dan tetap kekal zat Tuhanmu. Kalau sekarang itu wajah, ya, tafsir Kemenak. Tafsir atau terjemahan lah. Oke, terima kasih. Iya, terjemah zat itu kan maksudnya itu sebenarnya diambilnya dari bahasa Arab, bukan zat bahasa umum yang kita pahami gitu Bang. Karena contoh kan Allah itu kekal gitu ya. Fiddatihi di dalam kalimatnya itu kan di bahasa umumnya di bahasa Arabnya itu kan fiddatihi wasifatihi waf'alin. Di dalam zatnya, sifatnya dan af'alnya gitu. Nah, kata zat ini juga diartikan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan zat, makanya terjadi lagi kesimpang siuran gitu dalam memahami dari memaknai kata zat gitu. Makanya dikatakan wajhu gitu kan tadi surat surat Ar-Rahman itu kan kekal. Nah, kalau kita melihat pilihan katanya di situ kan wajhun wajah gitu. Enggak mungkin kita juga mengartikan wajah Allah gitu, enggak, tapi esensi Allah itu kekal gitu kan, bahasanya begitu. Menggunakan kata apa sih yang tepat itu untuk merujuk pada diri Tuhan itu kan gitu. Sebenarnya disitulah agar jangan disalahpahami ketika menggunakan bahasa yang umum digunakan gitu. Siap. Oke, terima kasih. Ya, baik. Masya Allah. Kedua pembicara tadi memang luar biasa keilmuannya. Dan untuk Kang Alif, syukron wa jazakumullah khairan katsira. Semoga antum senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena tadi partisipan yang terakhir ya dari Kang Alif, maka acara ini pada hari ini saya nyatakan selesai ya. Bang Rudi dan Bang Al-Hidayah ya. Baik, saya selaku dari SDN mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan, karena memang kekhilafan dan kesalahan itu memang murni datang dari saya, sedangkan bila ada kebenaran itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya izinkan untuk membacakan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.